Hai, perkenalkan namaku Ayu Oktasari. Hai, perkenalkan nama aku Misha Fitri Aryani. Kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah Badan Layanan Umum dan Nirlaba Dan akan mempresentasikan tentang akuntansi aset. Baiklah, yang pertama yaitu definisi aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, dari definisi aset tersebut, aset dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu aset lancar dan aset non-lancar. Kas dan setara kas. Yang pertama yaitu kas. Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Contohnya yaitu saldo kas dan rekening giro. Dan yang kedua yaitu setara kas. Setara kas merupakan bagian dari aset lancar yang sangat liquid yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1-3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Tidak termasuk piutang dan persediaan. Contohnya yaitu deposito dan cek. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam pelayanan ke masyarakat. Dan investasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama investasi jangka pendek. Investasi ini dapat dicairkan 3-12 bulan. Contohnya yaitu deposito jangka pendek. Dan yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi ini dapat dimiliki lebih dari 12 bulan, yaitu investasi non-permanen dan permanen. Selanjutnya yaitu piutang. Piutang di sini terbagi menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Yang membedakan di antara kedua piutang ini adalah piutang usaha dilakukan dalam kegiatan operasional BLU, sedangkan piutang lain-lain dilakukan di luar kegiatan operasional BLU. Dan pada piutang ini memiliki karakteristik, namun hanya satu yang membedakan di antara keduanya, yaitu pada piutang usaha timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan pada piutang lain-lain terdapat penyerahan barang atau jasa atau uang di luar kegiatan operasional. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan antara lain yaitu 1. Barang jadi, 2. Barang dalam proses produksi, 3. Bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada uang muka, yang dimana uang muka ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu uang muka kegiatan, dua uang muka pembelian barang atau jasa. Uang muka kegiatan ialah pembayaran di muka untuk kegiatan yang mendesak yang belum diketahui biaya pengeluaran dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan selesai. Yang kedua, uang muka pembelian barang atau jasa ialah pembayaran uang muka kepada pemasak atau rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang atau jasa belum diterima. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka, ialah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh di masa yang akan mendatang. Biaya dibayar di muka ini berfungsi untuk membiayakan operasional jangka panjang bagi kepentingan BLU, contohnya yaitu premi asuransi dan sewa bayar di muka. Selanjutnya terdapat aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Contoh dari aset tetap yaitu tanah,
gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan serta konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya itu terdapat aset tak berwujud, ialah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak berwujud ini terdiri dari yang pertama itu hasil kajian, yang kedua hak cipta, dan yang ketiga lisensi dan franchise. Dan terdapat juga contoh kasus, ialah Satuan Kerja BLU Amanah membeli alat tulis kantor yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari kantor dan menggunakan nomor akun senilai Rp1.000.000 pada saat pencatatan atas pengesahan realisasi belanja BLU. Dari transaksi tersebut, maka dilihat dari jurnalnya, yaitu pada pencatatan buku besar kas, di sebelah debit yaitu belanja barang sebesar Rp1.000.000. Dan pada sisi kredit, piutang dari kas BLU sebesar Rp1.000.000. Dari transaksi dan pada pencatatan di buku besar akrualnya, pada sisi debit yaitu beban barang sebesar 1 juta, dan di sisi kreditnya, kas dan bank BLU sebesar Rp1.000.000. Dan pada pencatatan di buku besar akrualnya, pada sisi debit yaitu beban barang sebesar 1 juta. Contoh kasus yang kedua yaitu Satuan Kerja BLU Amanah melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah dengan harga satuannya Rp750.000 menggunakan akun 537112 senilai 75 juta. Pada pencatatan pengesahan di aplikasi Saiba secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut. Pada pencatatan jurnalnya, yaitu di buku besar kas, di sisi debit, yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLU sebesar Rp75 juta, dan di sisi kreditnya, yaitu piutang dari kas BLU sebesar Rp75 juta. Selanjutnya, pada pencatatan jurnal buku besar akrual, pada sisi debitnya, yaitu peralatan dan mesin yang belum dibayar, sebesar Rp75 juta, dan di sisi kreditnya, yaitu kas dan bank BLU sebesar Rp75 juta.